Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat. Ini jadi sapaan standar ya. Tetap sehat, tetap semangat, itu penting sekali. Saya sebenarnya mau ngajak Bung Rocky ini untuk ngobrolin tentang, ya terutama soal PPKM, soal COVID dan sebagainya. Tapi saya agak ragu nih bertanya pada Bung Rocky, karena belum-belum sudah diancam oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan, jangan macam-macam, jangan komentar macam-macam. Jadi kita mesti komentar apa nih Bung Rocky? Ya, tadi komentar udah bagus. Salam sehat. Semoga sehat. Itu komentar yang paling standar gitu. Jadi keadaan kita memerlukan semacam saling mengawasi sebetulnya. Mestinya rakyat mengawasi pemerintah, pemerintah memberi arahan pada rakyat. Itu yang mestinya terjadi. Jadi kalau Pak Luhut masih jangan berkomentar, itu ucapin pada sidang kabinet supaya sidang kabinet paham apa keadaannya. Kan kabinet nggak paham juga keadaan sebetulnya. Yang paham mungkin cuma Pak Luhut dan Pak Jokowi karena mereka yang bertemu terus. Menteri-menteri semua kan pada diam tuh, nggak mampu untuk memberi rasa percaya pada publik bahwa pemerintah sedang bekerja. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang berkomentar itu sebetulnya dia berupaya aja untuk memberitahu keadaan. Ini bukan soal mengomentari kebijakan. Kebijakan pemerintah kan nggak perlu dikomentari karena gagal terus kan. Ya. Oke, saya kira saya pagi ini memang tidak akan mengajak Anda berkomentar, tapi saya akan ngajak ngobrol saja. Ngajak ngobrol gitu, cerita-cerita situasi aja ya, Bung Rocky ya. Nah, jangan dibilang bahwa kita komentari macam-macam ya. Kita ngobrol ini pagi ini, cuman kebetulan aja disiarkan di Rocky Gerung, channel Rocky Gerung Official, dan ada viewer yang nonton. Ini di jalan-jalan itu di beberapa kawasan yang keluar kota Jakarta, misalnya kayak Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya, yang ke Jakarta ini ditutup akses jalan-jalan, Bung Rocky, dan relatif ini orang banyak kesulitan untuk melakukan mobilitas. Nah, ini memang itu konsekuensi dari kalau namanya lockdown, gitu ya, Bung Rocky. Tapi kan sekarang PPKM darurat. Jadi orang nggak ada bantuan apa-apa, jadi terpaksa orang juga harus keluar tetap mencari nafkah nih, Bung Rocky. Saya mau komentar, cuman saya takut tadi omelin. Jadi ngobrol aja. Kita lihat Lenteng Agung dan orang sebetulnya terjebak di satu jalan yang padat itu juga kerumunan sebetulnya kan. Jadi melarang orang tanpa keresmian undang-undang itu juga menyebabkan orang nggak pernah duga bahwa akan ada penghalangan. Kalau dibilang lockdown, orang tahu artinya dia nggak boleh keluar. Ini disebut sebagai mikro darurat segala macam. Jadi nggak ada kepastian juga. Ini justru yang memancing kerumunan di jalan-jalan yang disekat, kan ini soalnya. Nah, kita lihat tadi malam di New York itu justru semua orang nggak pakai masker lagi tuh. Sedikit banget yang pakai masker karena merayakan kembang api itu. Dan itu dimungkinkan terjadi karena memang cara terbaik Amerika kita ikuti aja kan. Amerika lakukan hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, yaitu ganti presiden. Jadi begitu ganti presiden, COVID-nya lebih mudah ditangani. Ya, asik tuh. Nah, mau ngomongin Amerika tadi pagi, ini kebetulan belum lama nih, kita ngobrol saya ngobrol dengan Raihan tuh, anak teman kita, anak Bung Tata, Bung Rocky Gerung. Dia masih, Bung Tata kan di Indonesia, sementara Raihan itu dia bertahan di New York. Dan saya tanya sama dia, Raihan, gimana ceritanya ya, New York yang kemarin juga ancur-ancuran, sekarang kalian udah bebas tanpa masker dan sebagainya. Dia kebetulan saya tanya ini karena Raihan itu jadi semacam pekerja part-time. Jadi pada waktu situasi itu dia datang ke daerah-daerah yang relatif kumuh, bagi-bagi masker dan sebagainya, kemudian memfasilitasi orang untuk vaksin. Jadi vaksin itu bebas di mana-mana, Bung Rocky. Nanti obrolan saya dengan Raihan ini akan saya tampilkan di Heads Bono Point. Menarik sekali bagaimana kita belajar dari Amerika bahwa pemerintah itu memang turun langsung menjemput bola. Jadi kayak masker gitu, seperti cerita Anda kemarin di Sentul orang pada nggak pakai masker karena mahal. Di sana nggak akan ada masalah karena ada volunteer. Anak-anak muda ini yang datang ke kawasan-kawasan kumuh bagi-bagi masker, bagi-bagi vitamin, dan kemudian memfasilitasi bagaimana caranya kalau mau vaksin. Seperti itu, Bung Rocky. Ya, itu yang kemarin saya coba lakukan kecil-kecil di sepanjang desa-desa dari Cianjur tembus sampai ke apa namanya, calon ibu kota kemarin tuh. Jonggol itu kan. Oh, bukan Kalimantan Timur kan? Ada dua calon ibu kota. Yang Jonggol sama Kalimantan Timur. Ya.
Itu calon calon yang berbahaya karena merusak yang di Kalimantan Timur. Jadi sebetulnya rakyat kita kalau dibantu aja sedikit, beri pemahaman dan digratisin aja kan, petugas-petugas desa itu ya bagi-bagi masker aja sebetulnya tuh. Dan itu sebetulnya intinya tuh. Jadi ya kita belajar sebetulnya dari Amerika tentang disiplin, tentang kemampuan presiden baru untuk menghimbau dan betul-betul dia merawat rakyatnya, bukan membentak-bentak rakyat kan. Bahkan Joe Biden masih bilang masih ada kira-kira 30% atau 3% yang fatalistiknya atau fatal rate-nya bisa naik karena ada varian baru Delta. Tapi dia ucapkan itu tanpa membentak tuh, hanya memberitahu tuh. Nanti hati-hati ya. Nah itu yang sebetulnya kita inginkan di sini. Tetapi di Indonesia itu dilarang orang berkomentar. Itu artinya pembungkaman juga, pembungkaman demokrasi. Di COVID dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam orang berkomentar. Padahal orang ingin membangun solidaritas. Jadi pemerintah sebetulnya juga lakukan semacam otoritarianisme kan, karena mau mengendalikan opini dari dalam istana aja. Padahal rakyat itu bisa nonton opini dunia tuh di channel-channel YouTube dan semua tahu bahwa Indonesia sebetulnya memang buruk. Apa yang mau ditutupi? Ini pemerintah yang kena OTG juga nih, otoritarianisme tanpa gejala. Oke, ya. Kalau belajar dari Amerika tadi kan dua tuh setidaknya tadi seperti Anda sampaikan. Satu lebih mengajak bukan mengancam kan gitu. Yang kedua kemudian pemerintah hadir gitu ya dalam situasi itu. Bahkan sampai masker pun mereka perhatikan, sampai vitamin pun mereka perhatikan. Apalagi vaksin, di mana-mana gampang sekali vaksin di sana, Bung Rocky. Jadi tinggal di supermarket, di farmasi orang tinggal bahkan bisa memilih kalau tersedia gitu. Maskernya nggak satu kayak kita Sinovac. Anda mau milih mana, AstraZeneca, Pfizer atau Johnson & Johnson. Jadi benar-benar lengkap. Nah, tapi soal pembungkaman tadi jangankan rakyat biasa, seorang gubernur seperti Anies Baswedan pun gitu kan ternyata kita juga tahu bolak-balik juga dibungkam ketika mau melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi COVID ini. Jadi ini keadaan kita itu, padahal dalam keadaan darurat, segala hal harusnya bisa dicobakan atau diupayakan. Itu kan kedaruratan membuat Anies ambil langkahnya sendiri itu. Yang lain juga lakukan hal yang sama. Ya namanya juga darurat, maka anything goes sebetulnya tuh. Kecuali pemerintah mengatakan, oke, kedaruratan ini kami yang tanggung. Maka karena itu semua nggak boleh bicara kecuali pemerintah. Karena pemerintah siapin seluruh peralatan kesehatan, jaminan gaji yang dibayarkan dulu oleh negara. Kan itu yang dilakukan oleh Perancis, oleh Jerman lagi. Nah kita nggak tahu mau nyontoh siapa nih. Karenanya akibatnya kita frustrasi aja kan. Orang berkomentar nggak boleh. Padahal dikasih makan pun nggak sama negara tuh. Yang terjadi adalah mulai banyak LSM yang lakukan aksi solidaritas untuk kumpulin tabung oksigen, sekedar bantu masker tuh, dan itu sedang berlangsung sekarang. Nanti apa mau dilarang negara juga tuh. Jadi ini curangnya negara begitu, dia pelit, duitnya nggak mau dia keluarin, tapi orang yang ngomel-ngomel karena keadaan mau dilarang juga bicara tuh. Jadi dua hal langsung dia lakukan itu, mengendalikan demokrasi agar supaya pemerintah tidak dikritik, padahal kesalahannya ada di pemerintah tuh. Kan dari awal memang ini pemerintah yang ya memang gagal. Bahkan kalau dihitung dari segi political ethics misalnya, Presiden Jokowi itu udah melanggar konstitusi. Karena selama 1 tahun, dia tidak peduli dengan kesehatan. Dia cicil kesehatan itu supaya uangnya nggak habis di kesehatan, agar supaya ada buat relaksasi industri besar, gitu kan, korporasi besar. Jadi sekarang ada ledakan besar-besaran, dan kita nggak boleh komentar, ini gila namanya kan. Padahal pemerintah tidak melindungi segenap tumpah darah tuh. Nah itu melanggar konstitusi. Nah presiden bisa diimpeach karena melanggar konstitusi. Ya kalau presiden nggak melindungi warga negara kan dia tidak mematuhi konstitusi tuh. Jadi udah kita coba aja apa yang bisa kita lakukan sambil menganggap ya yang diucapin Pak Luhut itu juga nggak ada manfaatnya karena nggak ada satupun orang yang mau dengar keterangan itu. Masa mau ditutup semua channel YouTube, itu seluruh channel YouTube yang dia maksud gitu kan, yang di dalamnya ada ocehan-ocehan Faisal Basri, Rizal Ramli, apalagi gitu,
Pak siapa namanya, Pak Pandu segala macam tuh. Jadi terang-terangan aja istana, siapa sih yang mau dilarang ngomong gitu? Masa yang mau dilarang ngomong anak SMA juga punya hak untuk ngasih tahu bahwa bapak ibunya tuh terkurung di lantai 4, lantai 2, 4 meter sehingga mesti diturunkan lewat bambu ketika meninggal. Kan itu ada di media massa kita nggak bisa komentar bahwa cara menyelamatkan manusia itu adalah hak setiap orang. Tetangga harus bisa komentari tetangga sebelahnya itu dalam upaya memberitahu pada pemerintah bahwa bahayanya udah sampai ke ganggang itu soalnya. Ya, ini memang saya kira kita perlu ingatkan Pak Luhut kalau sering marah-marah ngancam-ngancam itu imunitas tubuh juga bisa drop. Sementara Pak Luhut ini kan sekarang bebannya berat. Beliau kan menjadi penanggung jawab untuk PPKM darurat Jawa dan Bali. Jadi perlu lebih sabar, perlu lebih santai supaya imunitas tidak tubuh dan juga persoalannya selesai. Nah, soalnya kan sekarang kita lihat ini menjadi serius di beberapa kota dan rumah sakit udah kolaps ya karena banyak rumah sakit tutup, IGD-nya sudah tidak menampung lagi pasien karena sudah dikonversi menjadi COVID. Itu terjadi di beberapa kota. Pemerintah mau cari keterangan dan dia anggap bahwa itu kelebihan pasien aja, karena itu over capacity kelebihan pasien. Artinya kalau tidak kelebihan pasien maka rumah sakit bisa melayani. Ya itu malah anak kecil juga ngerti itu. Kalau nggak kelebihan ya jelas. Ya kelebihan ya artinya kolaps. Itu sama seperti wah ini kelebihan beban sih itu listriknya tuh karena itu mati. Itu namanya listriknya kolaps karena kelebihan beban. Jadi cara pemerintah untuk menyembunyikan fakta itu juga dungu. Karena memakai perbandingan yang ya mau diterangi dengan cara apa kalau rumah sakit kehabisan oksigen, kalau dokter-dokter itu mentalnya breakdown, kalau para perawat merasa kelelahan, maka itu bukan kolaps, itu semacam kelelahan biasa tuh. Ini begitu keadaan kita sebetulnya. Mencari istilah aja kita dibuat bingung itu. Tapi saya kira kita tidak bisa menyalahkan mereka ya, ini kan Kementerian Kesehatan yang nyebut bukan kolaps tapi over capacity, karena dulu pun juga orang kita juga banyak yang mereka bukan mudik tapi mereka pulang kampung gitu. Jadi sebuah pejabat istana atau kabinet sekarang jadi tukang servis bibir, lip service. Dan berupaya untuk cari selamat dari tatapan netizen. Netizen tuh ketawa-ketawa. Ini orang-orang ada otak apa disembunyikan otaknya oleh kecemasan sehingga harus berbohong. Ini kan berbohong nih, nggak kolaps. Bagaimana nggak kolaps? Mayat setiap kali kita lihat tanah kuburan digali dan tanya pada dokter bilang enggak, kita sebetulnya masih bisa selamatkan, cuman oksigennya habis itu artinya kolaps kan. Masa mesti nipu juga nih Menteri Kesehatan dan jajarannya tuh kan itu berbahaya betul kalau setiap kali kita lihat jenazah kita anggap itu nggak kolaps tuh, dia masih pingsan, sebetulnya dia bisa hidup lagi tuh. Lo ambulans bawa ke kuburan kok bagaimana nggak kolaps? Nah, saya kira kita penting mengingatkan ya soal yang serius. Kita sebenarnya sejak awal kan setuju untuk dilakukan lockdown semacam ini untuk memutus mata rantai. Memang dengan cara seperti itu kan yang paling bisa dilakukan. Karena inangnya kan manusia, pergerakan manusia. Selama manusia bergerak, COVID itu akan juga menyebar. Tapi kan yang kita usulkan bukan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kemudian 2 pekan orang ditutup jalan-jalanan dan tanpa ada bantuan dari pemerintah, ini kan bisa jadi persoalan ada kematian baru nih, orang bisa nggak makan nih selama 2 pekan kan. Itu yang lagi dirapatin oleh kabinet setiap minggu. Tapi di dalam rapat kabinet tetap ada faktor-faktor yang disebut kepentingan bisnis tuh. Ini misalnya ini soal obatnya apa sih, ivermectin apa mectin-iver apa. Jadi masih berdebat soal itu aja kan, nggak bisa diputuskan karena di belakangnya ada strategi bisnis perusahaan besar untuk jadi distributor lah, untuk produksi, untuk lisensi segala macam gitu kan. Jadi pertengkaran tentang bisnis itu menyebabkan pemerintah gagal fokus. Kenapa begitu? Ya karena di belakang pemerintah pebisnis semua tuh yang punya kepentingan dengan kebijakan COVID ini kan. Anggaran COVID yang dulu dibikin berapa itu, 1.000 triliun apa itu, 1.500 triliun segala macam itu tuh tidak dimaksudkan sepenuh-penuhnya untuk penanganan kesehatan, tapi untuk relaksasi, untuk macam-macam kontrak ini, kontrak itu,
lisensi import ini segala macam. Jadi fasilitas kesehatan kita memang udah kolaps karena kebijakan kita memang amburadul, kan itu intinya. Ya, saya kira kita berapa kali mengulang-ulang bahwa penting sekarang ini dalam menghadapi situasi semacam ini kita mulai melihat kiri kanan gitu ya. Kesabaran kita diuji, tapi mulai berpikir kiri kanan. Karena kalau lihat kan pemerintah sampai saat ini cuma bicara seperti Menteri Keuangan menyatakan oh ini bansos akan digelontorkan lagi. Kemudian ada kartu prakerja. Nih kartu prakerja ini saya kira konyol nih dalam situasi seperti sekarang orang dilatih bekerja, lapangan pekerjaannya nggak ada. Kan itu. Jadi bagaimanapun tetap kembali lagi kepada solidaritas di antara kita. Ini saya kira selalu kita mesti ulang-ulang ini meskipun kelihatannya basi tapi penting untuk kita terus gaungkan, Bung Rocky. Ya itu jadi terlihat nih pemerintah bukunya buku kusam yang diulang-ulang, padahal udah ada edisi baru tuh. Ini masih bansos, prakerja segala macam itu. Jadi dia nggak paham sebetulnya bahwa penderitaan rakyat itu ada di depan mata di UGD itu, di halaman-halaman yang bergeletakan itu. Kan mestinya ada satu bahasa yang sama. Ini barusan nih ada orang protes nih. Ada siapa nih, Fajrul Rahman apa bikin webinar tentang ibu kota baru tuh. Iya. Dan mengundang beberapa pakar masih bicara soal itu kan gila nih. Jadi terlihat kemudian dirubah lagi segala macam mungkin karena sponsornya nggak datang. Jadi seolah-olah ini otaknya kosong, sebenarnya otaknya kosong. Jadi sekali lagi kita tahu apa yang dimaksud oleh Pak Luhut. Dia jengkel aja sebetulnya karena seolah-olah nggak bergerak nih proses penyembuhan dan penurunan kematian. Lalu dia bikin lagi proyeksi nanti di tengah bulan bisa menurun tuh. Pak Jokowi juga udah ngerti. Nanti Pak Jokowi tambahin kan. Biasanya Pak Jokowi itu mendramatisir. Kalau dibilang tengah bulan nanti Jokowi datang, ya kita sudah putuskan bahwa COVID itu harus kita hentikan 2 minggu sejak sekarang. Jadi dia putuskan hentikan COVID. Jadi tanpa ada kejelasan apa arahnya strategi penanganan COVID ini. Oke. Karena itu saya mengerti kejengkelan Pak Luhut itu kejengkelan yang sebetulnya dia tahu sendiri diakibatkan oleh koordinasi di kalangan kabinet yang amburadul kan itu kan. Jangan jengkel pada kabinet marahin rakyat, jangan komentar. Oke, kita terima Pak Luhut bilang jangan banyak komentar rakyat dan rakyat bilang jangan banyak lip service pemerintah. Ini sekali ini saya mau serius nih, saya menyampaikan kepada Pak Jokowi ini kalau jangan saran saya tuh Pak Jokowi jangan bicara apa-apa. Gitu karena ini serius bukan bercanda ya Bung Rocky. Kalau Anda baca amati di media sosial kan orang selalu sekarang udah punya satu pemahaman bahwa memahami secara terbalik gitu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau nanti Pak Jokowi bilang bahwa dalam 2 pekan ini akan segera turun, orang menafsirkan dalam 2 pekan itu akan meningkat. Kan gitu sebaliknya. Dan kemudian kalau toh ada lagi yang ngolok-olok dan ini saya kira nanti staf di kepresidenan bisa mencari itu banyak sekali di media sosial bahwa kadang-kadang kalau ada kabar baik itu misalnya Pak Jokowi menyampaikan satu kabar baik, sampaikan begini, ini wah ini kabar baik kata netizen. Sayangnya bicara Pak Jokowi. Nah sudah sampai level begitu loh, partner. Jadi saran saya sementara ini Pak Jokowi sebagai last resort saja sebagai komunikator. Jadi lihat jangan bicara kalau tidak perlu. Jadi penting juga Pak Luhut kalau tadi jangan komentar macam-macam. Kita juga menyarankan pada Pak Jokowi juga jangan bicara macam-macam dulu deh. Kita tunggu sampai 2 pekan supaya beres. Ya itu kalau orang Betawi bilang, lu diem aja, aman di kampung. Nah, sebetulnya publik hanya ingin itu. Udahlah, dia pemerintah kerjain aja yang dia bisa kerjain. Rakyat lagi melakukan aktivitas solidaritas itu. Yang bisa dihubungkan dengan solidaritas rakyat itu, yaitu yang tugasnya Pak Luhut baca di mana pusat-pusat solidaritas, datangi mereka, beri semangat. Bukan dari televisi terus ngomel-ngomelin orang kan. Di situ itu biang dari kekacauan, tidak mau mengapresiasi pekerjaan LSM atau masyarakat sipil, tapi mau melarang para pakar untuk berkomentar. Padahal para pakar justru mau menghubungkan antara solidaritas dengan kebijakan istana. Itu tugas dari para pakar. Memang mulutnya itu tajam, tapi udah terima aja. Karena pemerintah kan kupingnya tebal, jadi teriakannya mesti dari kiri kanan itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tapi saya
perlu menggarisbawahi lagi, mengulang lagi bahwa ini bukan ngomong macam-macam. Ini hanya ngobrol di channel Rocky Gerung Official. Terima kasih Bung Rocky. Iya, ini obrolan untuk membuka kemungkinan baru. Dan ya nggak ada salahnya kita bicarakan setiap hari, karena memang hanya itu yang bisa kita ucapkan itu, sambil menunggu apalagi yang akan diomeli pemerintah terhadap channel-channel kritis ini. Yes, baik, makasih. Ya, salam sehat.